Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukartianto dari SDN Kasreman 3 Ngawi, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Di sini di dalam tugas koneksi antar materi modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Di sini sebelum saya menguraikan koneksi antar materi dari materi yang sebelumnya dengan materi yang sekarang, saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran khusus kali ini. Tujuan pembelajaran khusus kali ini adalah CGP. Calon guru penggerak dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Selanjutnya, pertanyaan pemantiknya adalah bagaimana saya pribadi dapat mengaitkan intisari dari materi modul-modul guru penggerak yang telah saya pelajari untuk menjadi landasan teori bagi rencana program atau kegiatan yang berdampak pada murid yang saya buat. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi tahap demi tahap. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada diri saya pribadi dan kepada semua yang melihat dan mendengarkan uraian saya. Yang pertama, kita coba dengan beberapa pertanyaan untuk menjawabnya sesuai tugas saya di dalam koneksi antar materi. Nomor 1 adalah bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Maka saya menjawab, setiap modul yang saya pelajari lewat pelatihan guru penggerak ini, saya lalui dengan perasaan senang dan bahagia. Ini akan menjadi pengalaman yang indah dalam hidupku. Saya pun tidak mengira endingnya dari pelatihan ini adalah suatu kegiatan yang kita laksanakan harus berdampak positif pada murid. Di dalam modul 3.3 ini adalah modul terakhir yang merupakan inti dari pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu suatu program atau kegiatan yang kita lakukan di sekolah harus berdampak positif pada murid. Dan saya senang diberi kesempatan langsung ikut program pelatihan guru penggerak, dan ini tidak akan saya sia-siakan bagi diri saya pribadi dan bagi para murid. Selanjutnya, jika ada pertanyaan lagi, apakah intisari yang Anda dapatkan dari modul ini, maka saya akan mencoba untuk menguraikan secara ringkas. Nanti kita sama-sama untuk berusaha mengeksplor pemahaman kita, apa yang telah kita dapat dari pelatihan modul pertama sampai modul 3.3 ini. Di sini ada beberapa poin yang penting yang harus saya uraikan, yaitu yang pertama, kepemimpinan murid. Intisari dari modul ini adalah yang pertama itu kepemimpinan murid, bisa dikatakan student agency. Di dalam student agency itu ada 4 sifat yang harus kita berusaha membimbing anak menumbuhkan sifat itu di dalam diri si murid. Yang pertama, intensi, di sini kesengajaan.
Di sini jangan saja niat yang kita tumbuhkan, tetapi juga bagaimana rencana tindakan dan strategi untuk mewujudkan pembelajaran yang positif itu sendiri. Yang kedua, tentang visi, yaitu pemikiran ke depan. Pemikiran ke depan di sini bukan hanya sekedar rencana yang mengarahkan masa depan si anak. Mereka yang berpikir ke depan menjadikan visi dari visualisasi masa depan, ya, sebagai pemandu memotivasi tindakan-tindakan yang mereka saat ini. Dalam hal ini adalah murid. Pemikiran ke depan harus punya visi. Yang kedua, aksi, kereaktifan diri. Di sini seseorang yang memiliki agensi pada diri murid bukan hanya seorang perencana atau pemikir ke depan saja. Murid juga sebagai pengendali diri. Setelah memiliki niat dan rencana, murid tidak akan duduk diam dan menunggu. Mereka memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi aksi atau tindakan yang tepat dan untuk memotivasi serta mengatur eksekusinya. Yang keempat, refleksi, kereflektifan diri. Murid yang memiliki agensi akan memiliki kesadaran yang baik akan fungsi dirinya pribadi di sini. Selanjutnya, bagaimana dengan menumbuhkan kepemimpinan murid? Menumbuhkan kepemimpinan murid itu harus 3 aspek yang harus dimiliki, diwujudkan pada diri si murid, yaitu bagaimana mereka itu harus pandai bersuara. Ide-ide, gagasan tentang kegiatan belajar yang berdampak positif pada diri mereka. Di situ juga anak-anak harus tahu tentang pilihan program yang tepat untuk minat bakat dirinya si murid itu. Selanjutnya, kepemilikan, merasa memiliki minat bakat itu juga, dan juga memiliki tempat lingkungan dia belajar, sehingga menambahkan keyakinan, kepercayaan, iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menikmati syukur yang telah diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui minat bakat juga, melalui lembaga tempat dia belajar juga. Selanjutnya, kepemimpinan murid dan profil pelajar Pancasila. Di sini yang harus kita wujudkan, berusaha kita bimbing untuk menanamkan, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, berkebinekaan global itu seperti tadi, bernalar kritis dan kreatif pada diri anak. Selanjutnya di sini harus diikuti dengan lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid itu sendiri. Di sini lingkungan ini adalah lingkungan yang positif yang mampu mewujudkan tujuan pembelajaran yang berdampak positif bagi murid. Maka pikiran kita pun akan berpikir secara rasional lingkungan seperti apa. Dan kita sebagai guru harus berusaha semaksimal mungkin untuk kenyamanan murid itu dalam belajar di lembaga. Selanjutnya di sini kita sebagai tempat belajar si murid, sekolah dan guru sebagai pembimbing harus berperan keterlibatannya dalam menumbuhkan
kepemimpinan murid itu, keterlibatan komunitas untuk menumbuhkan kepemimpinan murid itu. Di sini yang jelas berusaha membangun komunitas keluarga wali murid itu sendiri, terus komunitas kelas atau antar kelas kita harus kita bangun biar keadaannya itu harmonis. Di situ kita akan menemukan masukan program-program atau gimana yang mana itu dapat mewujudkan kepemimpinan pada murid itu sendiri. Selanjutnya komunitas sekolah, saling kolaborasi dengan sekolah yang lain, berbagi program yang mana program itu positif, sangat rasional dan bisa diterapkan sesuai modal aset yang ada di lembaga saya. Seperti itu. Karena ini adalah saya berusaha menyampaikan kondisi secara aktual di sekitar aset modal di lembaga saya. Dan juga komunitas sekitar sekolah di sini atau stakeholder yang ada, baik itu para pemuda, karang taruna, RT, pemerintah desa, tingkat kasun, atau mungkin tokoh masyarakat yang punya kompeten. Di sini harus kita saling membangun hubungan biar nanti akan saling membantu kita dalam kelancaran dalam proses belajar si anak, biar belajar sangat senang dan bahagia. Selanjutnya, jika ada pertanyaan lagi tentang dalam hal ini koneksi antar materi ini, apa keterkaitan yang Anda lihat antara modul ini dengan modul sebelumnya? Baik, saya akan menguraikan satu persatu. Mudah-mudahan ini nanti akan ada gambaran di dalam pikiran kita saat kita melakukan pelatihan dari awal sampai sekarang ini, biar mereview ingatan kita, biarpun secara dalam arti menjelaskan, mendeskripsikan suatu konsep mungkin kurang sempurna ya, mungkin, tetapi ini mudah-mudahan bisa membantu saya pribadi juga dan teman atau rekan-rekan yang mendengarkan atau melihat video saya ini. Yang pertama itu semua modul yang jelas sangat berkaitan satu sama lain. Yang jelas modul pertama atau sebelum modul 3.3 ini adalah dasar kita mengimplementasikan modul 3.3 ini. Dan ini adalah inti dari modul, yaitu bagaimana kita dalam pengelolaan program di lembaga sekolah harus selalu berdampak positif pada murid. Oleh karena itu, mari kita review lagi materi yang telah kita dapatkan agar kita selalu ingat apa yang telah kita dapatkan selama ini. Biarpun dalam mendeskripsikan, saya ulangi lagi, kita masih jauh dari kata sempurna, tetapi semangat kita sebagai guru penggerak jangan sampai kendor, karena kita adalah ujung tombak dari Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pusat, wilayah, daerah, dan di desa ini dalam menyampaikan apa itu kurikulum merdeka guna menghasilkan profil pelajar Pancasila pada diri murid. Oke, kita review. Modul yang pertama kita ingat tentang filosofi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Maka pikiran kita akan mengingat-ingat filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak serta kompetensinya. Nah, ini kita ingat kembali. Selanjutnya modul 1.3 tentang visi guru penggerak, visi kita seperti apa. Selanjutnya modul 1.4 adalah budaya positif. Maka di dalam paket modul 1 ini kita bisa berpikir seperti
itu. Jadi di dalam lingkungan sekolah, cara mendidik anak, intinya adalah bagaimana budaya positif itu terbangun sesuai apa yang dikonsepkan beliau Bapak Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya paket modul 2 kita review juga, yaitu modul 2.1 tentang pembelajaran memenuhi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi. Di situ kita harus sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Nah, di sini. Selanjutnya modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Maka pemikiran kita bagaimana kita dapatkan dulu bahwa coaching itu untuk supervisi akademik. Bagaimana jika ada suatu persoalan, maka harus kita pecahkan bersama-sama. Jadi setiap individu harus dengan melakukan coaching itu mampu menggali sendiri solusinya sendiri dengan rekan kerja atau murid antar murid di situ, maka akan terbangun suatu solusi. Biar untuk bagi si murid, biar untuk mencapai ke tingkat kedewasaan berpikir. Sedangkan paket modul 3 di sini adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin harus seperti apa? Selanjutnya modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, ini kadang-kadang kita itu cenderung melihat kelemahan. Kalau kita melihat kelemahan, maka kita akan pesimis dengan suatu program atau kegiatan. Tetapi kita harus fokus dan optimis. Kita lihat kekuatan yang ada, aset modal yang ada, dan itu sebagai sarana dan prasarana kita dalam proses pembelajaran biar menyenangkan dan berdampak positif pada murid. Selanjutnya di dalam modul 3.3 ini, di dalam koneksi antar materi ini adalah pengelolaan program yang berdampak positif pada murid itu sendiri. Dari setiap modul tersebut kita bisa merefleksikan sesuai dengan kemampuan kita sendiri, juga situasi yang ada di lembaga sekolah, ya. Kita berdasarkan, yang saya ulangi lagi, berdasarkan modal aset yang ada yang kiranya dapat menunjang keberhasilan dalam proses belajar mengajar di kelas. Perubahan mindset pada diri kita sangatlah perlu dilakukan. Jangan berpikir kelemahannya, kita ulangi. Jika itu memang banyak sekali temuan kelemahan yang ada di lembaga sekolah kita sebagai guru penggerak harus mampu mencari solusi. Jangan sekali-kali pesimis dengan keadaan. Begitu. Yang terakhir, pertanyaan yang keempat sebagai koneksi antar materi saya adalah, jika mendapatkan pertanyaan seperti ini, setelah melihat keterkaitan antar modul ini dengan modul-modul lainnya, jelaskanlah perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Di sini kita awali dengan visi dan misi sekolah menjadi kunci pokok kemana arah yang akan dituju sekolah dalam mewujudkan pendidikan yang terpusat pada murid. Dalam penerapannya, kita tidak bisa sekaligus melaksanakan visi dan misi sekolah, tetapi secara bertahap, tetapi terus berkelanjutan.
kita melalui prakarsa perubahan dengan memanfaatkan aset yang ada, kita buat program kegiatan dengan melibatkan semua komunitas di lingkungan dan di sekitar sekolah. Bagaimana suara, pilihan, kepemilikan semua ditampung, baik itu murid, wali murid, guru, komunitas yang lainnya, dan atau secara menyeluruh stakeholder yang ada. Di sini kita akan tahu akan arah kemana program yang sesuai dengan harapan para murid, biar pembelajaran di kelas terasa damai, menyenangkan, dan bahagia. Program itu dibuat yang jelas melalui Bagja, dan kita libatkan semua komunitas yang ada. Di sini semua ide dan gagasan akan muncul sehingga positif atau negatif suatu program akan tahu. Yang terpenting kita tidak keluar dari jalur konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Di dalam koneksi antar materi modul 3.3 ini, alhamdulillah, saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ngawi dari SDN Kasreman 3 ini terkait dengan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Yang dulu prakarsa perubahan yang saya lakukan adalah untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang santun kepada diri murid. Dan yang kedua ini tentang meningkatkan minat bakat murid melalui seni dan olahraga. Bertepatan tanggal 29 Mei 2022 kemarin, alhamdulillah pihak sekolah melakukan komunikasi atau komunitas di luar sekolah, pemerintah desa, insinyur, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat di sini. Alhamdulillah dari pusat mendapatkan bantuan pengadaan lapangan voli yang asal dananya dari Airlangga, dan alhamdulillah ini sudah selesai. Nanti pada tanggal 4 Juni ini nanti akan ada peresmian. Di sini bersama-sama mereka dalam rapat dewan guru dan bersama tim dari Airlangga dan tim dari pemerintah desa, insinyur, dan tokoh masyarakat berusaha untuk memunculkan ke depan, mengulangi lagi momen-momen tahun yang kemarin tentang kompetisi voli, dan akhirnya akhirnya tempat pengadaan lapangan voli ditempatkan di SDN lembaga kami, dan itu nanti akan menjadi magnet para siswa, para pemuda atau luar desa untuk mendapatkan, untuk memotivasi, untuk sarana edukasi dalam mendidik murid di lembaga kami, pembelajaran yang menyenangkan, berdampak positif, dan mampu meningkatkan minat bakat bagi mereka. Terima kasih. Jika baik ini dari Allah Subhanahu wa taala, jika khilaf ini dari saya pribadi. Demikian koneksi antar materi modul 3.3 yang saya uraikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.